Study Mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Hari ini kita akan belajar tentang Authors Writing Organization and Coherence. Jadi ini adalah bagian kedua dari materi Authors POV. Dan bagian pertamanya itu Authors Attitude and Opinion. Kalau kalian belum nonton, boleh dicek ya di playlist YouTube Let's Study. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh CSR PT Infomedia Nusantara. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Carissa dari Ilmu Ekonomi FEB UI Angkatan 2023. Oke, what are we going to study? Jadi hari ini kita akan belajar tentang Authors Writing Organization, Coherence, lalu kita akan latihan soal di akhir. Oke, yang pertama Authors Writing Organization. Jadi intinya itu writing organization ini kayak cara-cara dari author itu untuk nyusun atau organize detail-detail untuk mengekspresikan ideas-nya dalam sebuah teks. Terus typical questions-nya ya ditanya kayak organize the ideas. Terus ini juga sering the author starts by kayak how does the author starts the passage gitu. Terus juga nih tanya kayak organization of the passage. Dan juga bisa juga untuk dua teks yang dipasangin gitu, kayak ditanyain untuk dua-duanya. Oke, jadi untuk tipe dari authors writing organization atau organizational patterns itu in general ada 6. Sebenarnya ada lebih, cuman nampaknya yang paling sering itu 6 ini. Nah, untuk nentuin masuk tipe yang mana, itu ada yang namanya transitional words. Jadi itu kayak kata-kata yang biasanya berupa kata hubung yang bisa nunjukin ini termasuk yang mana. Dan study mates, please kata-kata sebanyak ini jangan dihafalin karena intinya sama aja sebenarnya. Kayak contohnya nih yang definition itu contoh kata-katanya itu ya yang nunjukin kalau itu definition, gitu, yang nunjukin ngejelasin gitu kalau pengertiannya. Misalnya ini is, refers to, can be defined as, means, itu kan kalau diterjemahin artinya sama aja kayak adalah atau merupakan. Lalu classification itu untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan bagian-bagian gitu. Classified as, comprises, is composed of, gitu. Dan please take note that satu transitional words yang sama itu bisa untuk tipe atau types yang beda-beda, bukan cuma untuk satu type. Contohnya ini, first, second, sama finally, itu juga ada di time or sequence. First, second, finally. Nah, makanya kita nggak bisa cuma ngandalin transitional words doang, karena ya bakal bingung gitu, bisa rancu. Nah, makanya kita juga perlu kayak nemuin gambaran besar atau inti dari teks, dari setiap paragrafnya gitu, supaya kita kayak nemu contextual clues juga, gitu, supaya kita tahu ini lebih masuk yang mana, masuk yang classification atau yang time or sequence ini. Gitu. Dan juga nih sebenarnya alasan kenapa aku taruh writing organization itu di bagian terakhiran ya, ini di bagian kedua kan, video kedua. Itu karena nyambung juga sama author's attitude. Kalau kita udah tahu purpose sama attitude-nya, kita bakal cenderung lebih mudah juga dan lebih cepat untuk nemuin ini writing organization atau organizational patterns-nya. Gitu. Jadi ini kata yang sama tapi kayak penggunaannya beda ya. Kalau untuk classification, first, second itu bisa kayak misalnya nih beberapa buah yang mengandung vitamin C, terus
ada list gitu kayak satu dua satu jeruk. Jeruk memang dikenal mempunyai kandungan vitamin C yang banyak. Lalu dua, jambu biji. Jambu biji ternyata memiliki kandungan vitamin C yang lebih banyak dari jeruk loh. Misalnya gitu. Nah, itu kan bisa dibuat pertama, kedua, first, second gitu. Tapi kan nggak ada urutan waktu ya atau urutan prosesnya gitu. Jadi lebih masuk ke classification, bukan time or sequence kan. Gitu. Terus ada cause and effect, ya sebab akibat. Jadi ya contohnya kayak karena, disebabkan gitu kan. Lalu comparison and contrast. Jadi comparison itu untuk similarities. Jadi persamaan dari dua hal, dua kalimat, dua paragraf gitu. Dan contohnya ya seperti both, also, similarly, like, likewise. Gitu. Sedangkan contrast itu untuk differences atau perbedaannya. Jadi unlike, differs from, in contrast. Gitu. Lalu time or sequence. Ya, contohnya seperti pada procedure text ya, first, second, next, finally. Lalu yang terakhir addition. Sebenarnya addition ini lumayan jarang, tapi aku masukin aja. Ya intinya dia kayak lebih nambahin ideas segitu. Additionally, also. Nah, also ini juga ada dua ya. Di comparison juga ada also. Dan penggunaannya juga beda. Kalau untuk comparison, also itu kayak buat ngasih tahu ini juga sama loh. Kayak A juga punya kesamaan dengan B loh dalam hal bla 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 gitu. Kalau yang di edition ya also itu buat nambahin ideas lain gitu. Jadi dari A itu juga ada bla bla bla, juga punya bla 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 gitu. Oke. Terus kita masuk ke coherence. Jadi intinya coherence itu kayak tiap kalimat, tiap paragraf atau antara dua teks bisa itu nyambung atau enggak, itu coherent atau enggak. Lalu typical questions-nya ya seperti ini, itu kayak how are the ideas related atau not related. Itu bisa juga ditanyain relationship dari dua teks gitu. Nah, kalau coherence ini sebenarnya nggak ada cara yang gimana-gimana gitu. Lebih ke ya yang penting kita nemuin gambaran besar atau kayak inti dari tiap paragraf atau tiap teksnya gitu. Baru nanti kita bisa nemuin kan kayak hubungan mereka apa gitu. Mereka nyambungnya karena apa. Kalau misalnya ditanyain kayak how are related atau what is the relationship gitu. Kalau misalnya ditanyain not relevant atau not related, ya berarti kita tinggal cari aja. Kalau yang ditanya ini kalimat ya, sentence. Berarti kita cari aja kalimat yang gak nyambung. Gak nyambung atau gak padu. Jadi misalnya nih di paragraf ini ada 5 kalimat. Gitu. Terus kalimat 3 ini yang gak nyambung. Nah, coba aja kalau kalimat 3-nya dihapus, itu satu paragraf itu masih nyambung gak? Atau malah lebih nyambung gitu. Jadi kayak kalimat 1, 2, 4, 5-nya itu digabung tuh nyambung. Berarti yang not related itu ya kalimat 3 tuh. Sama kayaknya ya kuncinya itu ya practice. Gitu, sering-sering aja latihan soal supaya makin terbiasa buat nemuin gitu coherence-nya. Dan juga bisa makin cepat ngerjainnya. Oke, let's practice. Kita latihan soal. Oke, jadi ini ada teksnya dan again aku saranin untuk baca soal sama pilihannya dulu, baru baca teksnya. Gitu, pokoknya minimal soalnya deh, gitu, baru baca teksnya. Supaya nggak bolak-balik dan menghabiskan waktu.
Oke, aku kasih waktu, boleh di-pause dulu videonya untuk baca dan jawab. Dan jangan lupa untuk jawab di komen juga ya kalau udah nemu. Oke, jadi pertanyaannya, the author starts the passage by, oke, jadi dannya starts-nya ya. Terus pilihannya making up realistic analogy, referring reader's condition, presenting persuasive statement, creating an illustration, providing an antithesis. Oke, intinya starts ya. Jadi kita fokus ke bagian awal dari teksnya aja. Dia yang ini. If you're a classic overthinker, you analyze everything that happens in your life. Jadi kalau kamu seorang tukang overthinking yang klasik, yang biasa, kamu menganalisis semua hal yang terjadi di hidupmu. Itu. Dan kalau kita perhatiin ya, ini pronouns-nya tuh make you. Make you semua. You. Tuh, terus ini sisanya juga ya, di paragraf ini. Make you, your. Sedangkan sisanya itu gak ada pakai pronoun you, ya kan? Gitu. Dan juga kalau kita lihat dari makna ini kayak dia mau ngasih apa ya, kayak gambaran yang bikin kita pembacanya gitu. You itu kan referring ke readersnya kan, pembacanya itu bisa relate gitu. Kalau kita overthinking, ya juga ya kita kayak gini loh. Lalu baru setelahnya dia jelasin gitu kan tentang topiknya overthinking. Berarti jawabannya itu B. Referring reader's condition with the upcoming issue in the passage. Oke. Terus oke, boleh di-pause dulu videonya untuk coba jawab. Oke, how does the author organize the ideas? Jadi yang A, putting the main idea with examples, terus presenting causes, terus ada effect-nya, terus yang C, interpreting different ways of classifying. Jadi kayak berbagai cara atau contoh mungkin ya. Terus yang D, presenting the strengths of the main idea. Lalu yang E, exposing supporting details chronologically. Oke, kalau kayak gini, lebih baik kita kayak nemuin kalimat utama dan gagasan utama dari paragraf 1 dan paragraf 2. Jadi paragraf 1, everyone likes to group things. Semua orang suka ngelompok-ngelompokin sesuatu. Terus language students, jadi language students itu ngelompokin kata-kata, terus collections of words, kumpulan kata-kata. Terus juga sama dengan botanis, itu ngelompokin tanaman, terus vertebrates gitu. Dan kalau based on the right data, itu bisa membantu kita untuk mengerti lebih baik idea yang lagi kita pelajarin. Terus ya berarti intinya ini ya, everyone likes to group things. Terus ada contohnya untuk language students sama botanis. Lalu paragraf 2 itu contoh untuk chemist ya. Chemist ada chemical classification of materials dan bla 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 bla. Ya, intinya itu ya. Contoh dari kelompokin materialsnya itu bisa solid, liquid, gas, dan bisa dari appearance, bla bla bla. Ya, intinya juga tentang classification of materials ya. Tuh. Nah, coba lihat yang aku highlight. Highlight berarti itu kayak ngasih contoh dan ngasih kayak cara-cara tiap orang yang beda-beda itu buat group things gitu dari language students, botanis, terus chemist. Tuh. Berarti jawabannya yang C, interpreting different ways of classifying.
Gitu. Classifying di sini bukan yang kayak di table types itu ya masuk classification, tapi ini classifying itu emang topiknya. Topiknya tentang grouping things alias classification gitu. Oke, selanjutnya. Oke, boleh di-pause dulu videonya dan jangan lupa untuk tulis di komen jawaban kalian. Oke, pertanyaannya, paragraphs 1 and 2 are related in that paragraph. Jadi, bisa dibilang relationship ya dari paragraph 1 and 2. Yang A itu argues for the meaning of tropical forest, yang facts-nya ada di paragraph 2. Terus yang B, explores the causes, terus effects-nya ada di paragraph 2. Yang C, presents problems, berarti paragraph 1 problems, terus ada exemplified, alias examples-nya ya, contohnya di paragraph 2. Yang D, states problems, terus answer atau solusinya itu ada di paragraph 2. Lalu paragraph satunya detailed ideas, lalu di-describe atau digambarkan di paragraf 2. Oke, kita coba cari inti dari paragraf 1 dan paragraf 2 dulu ya. Jadi paragraf 1, situated on steep slopes, mountain and watershed forests are especially important in ensuring water flow and inhibiting erosion. Jadi terletak di lereng yang curam, mountain and watershed forest. Nah, ini tadi aku sempat nyinggung tentang contextual clues ya. Dan itu juga ngebantu untuk kalau kita nemu kata yang asing gitu, yang asing ilmiah gitu di teks, yang kita nggak tahu artinya. Jujur, aku belum pernah denger kata mountain sama watershed forest. Ke forestnya pernah tahu ya, forest itu hutan. Tapi ya tanpa buka kamus, kita coba pakai cara kontekstual clues. Jadi kayak, berarti ini intinya kayak jenis forest gitu ya, kayak jenis kenampakan alam gitu yang alami. The are especially important. Itu secara khususnya itu penting in ensuring water flow dalam memastikan aliran air and inhibiting erosion. Inhibiting ini mungkin mencegah ya, mencegah erosi. Yet, during the 1980s, mountain formation suffered the highest deforestation rate. Oke, jadi kayak namun pada 1980-an formasi dari mountain ini ngalamin deforestation rate, kayak tingkat deforestasi yang tertinggi. Gitu, terus setelahnya juga kayak ngomongin forestnya cut down, terus kayak efeknya, dan juga nih today Madagascar, jadi kayak hari ini Madagascar itu udah treeless, terus clearing with fire, berarti hutannya kebakar gitu ya, dan jadi gundul, treeless, nggak ada pohonnya. Intinya itu ya, berarti kayak ada masalah ini dari mountain and watershed forest, yaitu deforestation. Itu. Terus yang paragraf 2, Colombia, one second in the world. Jadi ini di Colombia itu freshwater reserve-nya itu kayak turun rankingnya karena extensive deforestation. Berarti kayak di Kolombia tuh juga ada masalah deforestation lah intinya. Terus excessive deforestation around the Malaysia capital Kuala Lumpur. Terus di Kuala Lumpur juga itu, terus seterusnya, dan juga di akhiran ini ada contoh di negara lain, Indonesia, Brazil, Colombia, Central America, Florida, and other places. Dan di kalimat terakhir juga di Amazon di Brazil. Itu berarti intinya paragraf 2 ini ngasih contoh untuk di negara-negara
Itu contoh dari deforestation. Itu berarti jawabannya yang C, presents problems in tropical forests which are exemplified in paragraph 2. Gitu. Jadi di paragraph 1 itu dia ngasih tahu ada problem, yaitu deforestation. Itu lalu di paragraf 2 itu dikasih contoh di negara-negaranya. Oke. Selanjutnya ini adalah soal dari simulasi SNBT 2024. Ini teksnya lumayan panjang ya. Ada 2 teksnya. Oke, boleh di pause dulu videonya untuk nemu jawabannya. Oke, pertanyaannya, what is the relationship between text 1 and 2? Terus pilihannya yang A, text 1 argues the importance of using cognitive empathy for acting yang di-criticize by text 2. Jadi kayak perlawanan gitu ya, text 2 itu ngekritik text 1. Terus yang B, text 1 explains how the brain works when an actor performs a character. Terus text 2 compares the devices used in the study. Yang C, ini kayak ada sama-sama explain the mechanisms of the human brain, tapi participants-nya beda. Yang D, text 1 explains, jelasin kalau di character creation process, an actor suppresses their self-processing. Dan text 2 further elaborates dari brain mechanisms-nya. Yang E, text 1 and 2, berarti ini kayak sama-sama explain gitu. Oke, karena kalau belum baca teksnya masih belum ngeh gitu. Ini ngomongin apa sih teksnya dua-duanya? Kayak kata-katanya ribet gitu ya. Jadi kita baca dulu teksnya dan temuin inti dari tiap paragrafnya. Oke, teks 1 ini ada 2 paragraf. Yang paragraf 1, an actor creates and performs a character by using cognitive empathy or theory of mind. Aktornya menciptakan dan menampilkan karakter dengan menggunakan cognitive empathy atau theory of mind. Gitu. Terus selanjutnya, it is the ability to represent others' mental states. Jadi TOM itu kemampuan untuk mewakili kondisi mental orang lain, itu karakter yang dia lagi mainin gitu kan. Terus nih ngejelasin TOM juga. Terus ini ada character creation process, terus ngejelasin prosesnya ya. Proses. Ya, berarti ya intinya itu ngejelasin theory of mind sama character creation process. Lalu paragraf 2-nya temporal parietal junction. Jadi dia kayak lanjut ngejelasin ya yang ini. Soalnya di kalimat terakhir paragraf 1 tuh disebutin nih temporal parietal junction. Terus diulang lagi di sini terus dijelasin lagi. Terus di akhir ini acting may involve the suppression of self-processing. Gitu. Terus yang teks 2, yang paragraf 1, according to recent study, when actors take on new character, jadi ketika aktor itu ngambil karakter baru, dia itu bisa suppress kayak menekan atau nahan their everyday self, kayak diri mereka yang sehari-hari yang asli. Gitu, oke. Intinya itu, ngasih tahu kalau ada study, pada penelitian terbaru, kalau aktor itu lagi main karakter, dia bisa jadi suppress diri mereka yang asli. Terus paragraf 2-nya intinya ngomongin device ya. Jadi kayak tim studinya itu make devices dan teknologi gitu.
Terus paragraf 3-nya the findings showed, jadi kayak hasil temuannya itu nunjukin kalau pas aktor denger nama mereka sendiri pas lagi nampil, respon mereka tuh ditahan atau ditekan gitu oleh left anterior prefrontal cortex of the brain gitu. Terus kalimat terakhirnya meanwhile when the performers were not in acting conditions, jadi pas lagi nggak nampil nggak acting ya mereka respon normal aja pas dipanggil nama mereka gitu, nyaut nyaut aja. Lalu paragraf terakhir, menurut researchernya ini pertama kalinya neuroscientist tuh bisa record rekam aktivitas otak pada aktor pas mereka lagi nampil. Terus we hope that the study gitu. Oke, berarti teks 2 ini ngelanjutin kayak ngelengkapin gitu, jelasin dari teks 1 ya. Itu karena ini kan suppress their everyday self itu nyambung sama ini kan, suppression of self processing gitu. Berarti semua pilihan yang ngasih tahu kalau teks 1 sama teks 2 itu berlawanan itu salah. Ini yang A salah ya. Itu karena text 1 argues terus criticized by text 2 gitu, kayak enggak, text 2 itu enggak ngekritik text 1. Tuh. Terus yang B, text 1 explains how the brain works when an actor performs a character. Benar. Benar kan ini jelasin istilah-istilah di otak juga ya. Tapi text 2-nya compares to the devices used in the study itu salah karena ya inti dari teks 2 itu bukan itu. Intinya dia ngejelasin studinya dan kalau pas aktornya lagi nampil, lagi meranin karakter, dia nggak jadi, dia kayak nekan diri asli mereka, bahkan sampai dipanggil nama asli mereka juga nggak nyaut gitu. Dan memang di paragraf 2 ini memang kayak the whole paragraph tuh ngomongin device-nya, tapi inti teksnya bukan itu. Jadi salah juga. Terus yang C, both texts explain the mechanism of the human brain, but they focus on different participants. Itu salah ya. Karena ya nggak different, sama-sama ngomongin aktor. Terus juga mechanisms of the human brain itu terlalu general. Terlalu general gitu. Jadi kayak di B ini kan udah bener ya, how the brain works when an actor performs gitu. Sedangkan kalau yang C ini jadinya sama kayak cuman how the brain works. Itu kan general banget ya. Untuk apa, terus untuk siapa. Gitu. Jadi salah. Terus yang D, text 1 explains that in the character creation process, an actor suppresses their self-processing. So, ini benar. Itu karena nih character creation process itu terus ada self suppresses of self processing itu benar gitu. Terus text 2-nya ngejelasin lebih lanjut tentang brain mechanisms-nya itu benar ya, karena kayak mereka sampai pakai device untuk meneliti tentang otaknya gitu pas mereka lagi nampil gitu kan. Jadi dia benar. Terus yang E itu salah. Karena ini nggak ada disebutin tentang can help actors to be more professional. Kayak nggak ada disebutin di kedua teks itu dari sisi aktornya gimana kalau make cognitive empathy atau TOM ini bikin mereka jadi lebih profesional atau gimana, nggak ada ya. Jadi jawabannya D. Oke.
Terima kasih kepada CSR PT Infomedia Nusantara yang sudah membiayai produksi materi ini. StudyMates bisa mempelajari kembali materi e-book, PowerPoint ini, dan latihan soal di Google Form yang dapat diakses pada tautan di description box. Video bahan pembelajaran ini juga terdapat di playlist YouTube Let's Study. StudyMates juga bisa dukung Let's Study dengan donasi melalui scan kris di sini. Berapapun pasti akan membantu banget untuk perkembangan Let's Study. Selain donasi dalam berbentuk uang, StudyMates juga bisa membantu kami dengan membagikan platform Let's Study ke teman, kerabat, atau siapapun yang akan terbantu dengan platform Let's Study. Jangan lupa follow akun sosial media Let's Study ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!